wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fasya Virgiani Ricardo dari Prodi Tadis Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan menyampaikan refleksi saya tentang filsafat pendidikan dan hubungannya dengan pengalaman belajar yang saya alami selama kuliah. Jadi buat saya filsafat pendidikan itu bukan cuma teori yang dibahas di kelas, tapi cara kita memahami kenapa kita belajar, bagaimana seharusnya belajar, dan apa tujuan dari pendidikan itu sendiri. Selama saya kuliah, saya merasa proses belajar yang paling berkesan itu bukan waktu cuma dengerin penjelasan dari dosen, tapi saat kami diajak diskusi, menyampaikan pendapat, dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata kita. Dari situ saya sadar belajar itu nggak seharusnya pasif. Ketika mahasiswa diberi ruang untuk berpikir dan berpendapat, kita jadi lebih berani, jadi lebih kritis, dan lebih paham sama materi. Hal ini sesuai dengan filsafat pendidikan yang memandang mahasiswa itu sebagai subjek aktif, bukan hanya penerima ilmu. Pengalaman ini bikin saya melihat bahwa pendidikan itu bukan hanya soal nilai atau soal IPK, tapi juga tentang proses membentuk pola pikir dan sikap. Menurut saya, filsafat pendidikan bisa diterapkan secara nyata lewat cara mengajar yang lebih manusiawi. Misalnya, dosen atau guru berperan sebagai fasilitator, bukan cuma sebagai pusat informasi saja. Kemudian, selain itu, pendidikan juga perlu menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kemudian kejujuran, dan saling menghargai. Seperti hal-hal kecilnya, menghargai pendapat teman, bekerja sama dalam kelompok, dan belajar dari kesalahan juga merupakan bentuk penerapan filsafat pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nilai-nilai diterapkan secara konsisten, proses belajar akan terasa lebih bermakna dan tidak sekadar formalitas saja. Saya sebagai mahasiswa dan calon pendidik merasa penting untuk memahami filsafat pendidikan ini supaya nantinya kita nggak cuma fokus untuk mengajar saja, tapi juga benar-benar fokus untuk mendidik. Dengan memahami filsafat pendidikan, kita bisa menjalankan proses pembelajaran dengan lebih sadar tujuan dan juga lebih peduli pada perkembangan peserta didik. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.